warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mensimulasikan aktivitas dari Git Flow dengan 5 branching strategi. Di sini saya, Muhammad Andihan, akan mempresentasikan tentang Git Flow branching strategi dan bersama rekan-rekan saya yang lainnya. Yang pertama ini Git Flow. Untuk Git Flow ini fokusnya adalah cara penggunaan versi kontrol dalam pada dasarnya. Jadi di Git Flow ini fokusnya adalah kita melakukan perubahan pada branch, second branch. Jadi ada 2 branch, branch utama dengan branch yang kedua. Ibarat di sini nama branchnya itu development. Jadi semua perubahan atau update yang akan kita lakukan, yang akan kita rubah ke sebuah software kita, produk kita, itu kita lakukan dari development. Setelah itu dilanjutkan ke kita merging ke branch main, baru kita update. Nah, untuk simulasinya itu seperti ini. Jadi pertama pengecekan dulu git remote, kita lihat dulu branch ada apa aja. Yang pertama di sini kan masih tidak ada. Nah, setelah itu kita buat branch baru dengan git branch -b dengan nama branch. Di sini saya taruh namanya development. Lalu cek dulu git status, baru kita pindah ke branch yang sudah dibuat tadi. Nah, jadi di sini posisinya di sini saya berada di branch lokal yang development. Jadi saya melakukan perubahan pada suatu repository atau web sebuah software. Jadi saya lakukan di branch ini. Setelah itu saya update. Nah, update-nya itu pertama saya git add, lalu git commit, baru saya push ke branch di repository untuk branch development. Nah, setelah itu baru setelah dari development itu sudah saya anggap selesai, sudah tidak ada perubahan lagi, maka saya gabungkan atau saya merging langsung ke branch utama atau branch main, seperti itu. Jadi untuk Git Flow secara simulasinya itu masih dasar, jadi kita perlu melakukan perubahan di branch kedua, development, baru kita update ke branch utama. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya tentang Git Flow feature branch. Oke, untuk strategi branching kedua yaitu Git Flow Feature Branch, di mana ini adalah branch yang dibuat secara khusus untuk mengembangkan atau menambahkan satu fitur baru. Nah, branch ini tuh harus diturunkan dari develop branch dan nantinya tuh bakal disinkronisasi atau digabungkan kembali ke si develop branch-nya. Nah, setelah fitur tersebut tuh selesai dikerjain gitu. Nah, next. Nah, pada simulasi yang saya lakukan, tentunya langkah pertama sebelum memulai fitur baru adalah kita mastiin kita tuh di branch develop yang paling up to date. Di sini saya jalankan git checkout develop dan lalu git pull origin develop untuk memastikan saya tuh tidak mengalami konflik dengan pekerjaan rekan setim. Nah, setelah aman, saya akan langsung membuat fitur branch baru bernama fitur login develop dengan perintah git checkout min-b fitur login develop. Nah, selanjutnya di sini ceritanya saya menambahkan fitur baru bernama heavy.truck.java. Nah, di sini saya cek statusnya dengan git status, bisa dilihat pada screenshot. File heavy.truck ini masih berwarna merah atau untracked. Nah, agar perubahannya dilacak oleh Git, saya jalankan git add heavy.truck dan jika kita cek lagi, maka filenya tuh udah siap untuk dikomit. Nah, selanjutnya saya simpan perubahannya dengan menjalankan git commit. Next. Nah, dalam pengembangan yang sebenarnya tuh kadang kita sering membuat kesalahan gitu. Gimana kalau misalnya ada commit yang isinya tuh bug atau logika yang salah. Nah, disinilah saya menggunakan git revert. Nah, berbeda dengan reset yang menghapus riwayat, revert tuh jauh lebih aman saat bekerja dengan tim karena dia tuh ngebatalin perubahannya tuh dengan cara membuat commit baru. Di sini saya cek dulu dengan git log untuk lihat apa log commit yang telah saya lakukan dan saya jalankan git revert head untuk ngebatalin commit terakhir saya yang salah. Nah, bisa dilihat pada git status dan riwayat log tuh kesalahan sudah diperbaiki dengan aman. Next.
Nah, langkah terakhir setelah fitur yang saya buat selesai dan dipastikan berjalan dengan baik, nah saya tuh harus mengunggah branch ini ke server agar bisa direview oleh tim. Di mana saya menjalankan perintah git push min origin fitur login. Nah, dan dengan begini siklus fitur branch saya sudah siap untuk tahap selanjutnya, yaitu digabungkan kembali ke develop branch. Next. Nah, mungkin untuk git flow release branch akan dibawakan oleh teman saya, Handi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang flow release branch. Nah, pada intinya untuk release branch ini hampir mirip dengan git flow. Jadi hanya saja dia ada pembuatan branch terbaru atau branch sementara dari development. Nah, di sini nama branchnya itu second development. Di sini saya namai. Jadi semua perubahan yang akan dilakukan seperti sebelumnya itu di development itu kita bikin cadangan branch baru. Jadi kita memperbaiki bug ataupun ada update terhadap fitur yang akan kita lakukan di branch main itu kita melakukannya tidak di branch development-nya yang seperti sebelumnya, tapi kita bikin branch baru namanya second development. Setelah itu baru kita merging ke branch main ataupun ke branch development. Tetapi setelah melakukan merging dan update ke software, nantinya branch second development ini kita hapus. Jadi sifatnya branch ini tuh sementara untuk sebagai cadangan dari branch development. Nah, di sini untuk simulasinya, jadi saya membuat branch terbaru dulu. Jadi dari awal itu sudah ada 2 branch, development dan main. Nah, lalu saya tambahkan second development. Setelah itu, saya pull update terbaru dari branch main ke second development. Nah, setelah itu baru saya lakukan coding untuk menambahkan atau merubah beberapa hal yang ada di eh, program utama. Contohnya seperti ini, saya ada merubah di salah satu file di TypeScript saya, paste TypeScript, jadi saya rubah, saya tambahkan, saya git add, git commit, dan git push ke branch di second development. Nah, setelah itu baru saya review. Nah, reviewnya itu saya lakukan langsung ke branch main. Nah, setelah saya review dan saya anggap atau dari tim itu sudah memenuhi target perubahan, itu saya merging ke branch main, lalu saya push ke branch repository. Nah, setelah di-push, di branch second development itu kita juga gabungkan ke branch development yang kedua tadi sebagai backup kalau misalkan kita ingin melihat update sebelumnya ataupun ingin sebagai cadangan. Jadi kalau misalkan dari branch main itu ada perubahan yang tidak sesuai dengan second development sebelumnya, jadi si branch development ini masih menyimpan perubahan yang ada di second development seperti itu. Nah, setelah kita update ke branch main dan di-update juga ke branch development, baru kita hapus si branch second development. Untuk release git flow release branch itu seperti itu. Jadi kita membuat satu branch cadangan sebagai update sementara. Nah, setelah ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Irfan, tentang git flow hotfix branch. Baik. Jadi selanjutnya kita akan masuk kepada bahasan git flow hotfix branch. Nah, jadi fungsinya hotfix branch ini itu untuk menangani masalah seperti bug atau error dan kesalahan lainnya pada suatu versi aplikasi yang telah dirilis. Jadi fungsi branch ini itu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada aplikasi yang telah dirilis, baik itu bug, error, ataupun kesalahan-kesalahan lainnya. Nah, untuk hotfix branch ini dia diturunkan dari branch master atau mungkin biasanya orang-orang bilang atau namain branch master itu dengan branch main atau mungkin branch production atau lainnya. Nah, berbeda dengan fitur branch tadi yang dia mengambil dari branch develop. Next. Nah, jadi tahapan pertama untuk membuat hotfix branch itu kita harus mengarahkan git ke branch utama atau branch main. Nah, habis itu kita bikin branch baru dengan nama yang sesuai dengan versi perbaikan. Nah, misalkan di sini saya melakukan perbaikan pada hotfix / versi 1.1.0. Habis itu, habis sudah kita bikin branch baru dengan nama hotfix dan versinya, habis itu kita check out ataupun kita ganti
branch aktif yang sekarang itu dengan branch hotfix. Next. Nah, setelah kita pindah ke branch hotfix, itu baru kita bisa lakuin perubahan pada kode yang mengalami error atau bug tadi. Nah, misalkan di sini saya mengambil salah satu function di mana di sini saya melakukan perubahan pada threshold di suhu normal ya, yaitu 30,5 menjadi 35,5. Nah, di sini tuh kita harus memastikan yang perubahan yang kita lakukan itu hanya berfokus pada perbaikan bug ataupun error. Jadi, jangan sampai kita menambahkan fitur-fitur yang tidak diperlukan tuh kayak fitur apalah mungkin pengecekan suhu di atas 70 derajat dan lain-lain. Ataupun juga kita melakukan refactoring karena pada hotfix ini kita hanya fokus pada perbaikan bug yang terjadi. Next. Nah, habis kita tadi udah ngelakuin perbaikan pada kodenya, selanjutnya itu kita melakukan commit. Ini pertama itu saya menggunakan git add untuk menambahkan perubahan agar bisa dilakukan commit. Kemudian selanjutnya saya commit. Nah, di sini pastikan commit yang kita lakukan itu pesannya sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Kayak misalkan di sini tadi saya melakukan perubahan pada threshold suhu normal di function cek kondisi. Habis kita commit, barulah kita bisa push ke branch hotfix ke GitHub-nya. Next. Nah, habis udah kita push ke branch hotfix tadi, kita perlu check out dulu ke main supaya kita bisa menggabungkan atau memerge apa yang udah kita lakukan di branch hotfix tadi ke branch main. Di sini kita pindah dulu ke branch main. Habis itu kita gunakan sintaks git merge, kemudian nama branch hotfix tadi, yaitu git merge hotfix, tadi nama versinya adalah versi 1.1.0. Habis itu baru digabungkan dengan branch mainnya. Next. Sebelumnya tadi Mas ya? Oke. Next. Nah, setelah tadi kita udah nge-merge ke main, sekarang kita pindah ke branch develop nih. Nah, tujuannya apa sih kita ngegabungin dengan branch main dan develop? Jadi kalau misalkan kita ngegabungin ke branch main aja, itu kemungkinan besar di branch develop itu bisa terjadi bug yang sebelumnya padahal kita udah fix, itu masih bisa terjadi lagi karena branch develop ini tidak terupdate dengan commit yang terbaru. Jadi perlu dilakukan dengan merge di kedua branch main dan juga branch developnya. Next. Nah, habis sudah kita merge ke branch main dan juga branch develop, selanjutnya kita harus menghapus branch si hotfix supaya branch yang ada di repository di GitHub itu tetap bersih dan juga tidak memunculkan kebingungan di antara anggota tim. Jadi setelah kita melakukan perbaikan, itu ada baiknya kita menghapus branch hotfix ini supaya tidak terjadi miskomunikasi dan juga ambiguitas pada programnya. Mungkin itu dari hotfix branch. Selanjutnya saya serahkan ke GitHub Flow. Bagus. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang GitHub Flow. Pada GitHub Flow hanya terdapat satu main branch. Seluruh aktivitas yang melakukan perubahan akan dilakukan pada branch tersendiri. Branch tersebut diturunkan dan disinkronkan dengan main branch, kemudian akan dihapus setelah perubahan selesai dilakukan. Oke, next. Oke, pada tahap yang pertama di sini kita bisa membuat branch fitur baru dengan git checkout main branch diibaratkan sebagai dokumen tugas kelompok yang sudah fix statusnya dan siap dikumpul. Jika ingin menambah fitur atau mengedit isi, prosesnya tidak dilakukan langsung di sana agar tidak beresiko membuat dokumen berantakan atau error di main branch-nya. Oke, next. Oke, di sini setelah membuat branch baru dilakukan dengan menyimpan perubahan dengan git add lalu git commit min m. Setelah pengetikan kode editor selesai, saatnya memberi laporan ke sistem Git bahwa pekerjaan sudah mencapai progres tertentu. Oke, next.
Oke, di sini setelah tadi stepnya, lalu di sini ya mengirim ke repository pusat dengan cara push origin fitur update portfolio. Pada tahap ini semua pekerjaan yang selesai dibuat masih tersimpan di laptop lokal dan belum bisa dilihat oleh anggota tim lain karena belum di-push sepenuhnya. Oke, next. Oke, di sini eh, berpindah ke main atau checkout. Langkah ini dilakukan tepat setelah tugas di website GitHub seperti melakukan merge pull request dinyatakan selesai agar tidak ada konflik di mainnya. Lalu ada sinkronisasi atau pull. Langkah ini sangat krusial untuk memastikan laptop memiliki kode terbaru yang digabungkan di cloud. Lalu yang terakhir ada pembersihan atau delete branch sesuai dengan instruksi pada tahapan sebelumnya. Branch fitur harus dihapus setelah perubahan selesai dilakukan agar tidak menumpuk. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.